Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, satu-satunya zat yang dengan sifat rahmah yang terkandung di dalam asma ar-Rahman ar-Rahimnya kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian kita di setiap hari Sabtu ba'da subuh. Semoga beberapa waktu ke depan di majlis yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita dalam majlis ini akan mengawali, alhamdulillah baru pertemuan yang kedua, baru muqaddimah yang pertama, pertemuan pertama, dan sekarang pertemuan yang kedua melanjutkan muqaddimah yang kedua dari kitab, salah satu di antara kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, dari 40 atau 42 hadis yang disyarah, dibayan, dijelaskan oleh dua ulama hadis, termasuk dua ulama hadis kontemporer, ya. Pertama Dr. Mustafa Bugo, yang kedua Muhyiddin Mistu. Sebenarnya kitab ini yang dikumpulkan hadis-hadisnya oleh Imam An-Nawawi sehingga disebut atau dibikin nama Arba'in An-Nawawi. Ini kitab yang sangat berharga sehingga banyak sekali para ulama mensyarah kitab 42 hadis ini. Di antaranya penulisnya sendiri Imam Nawawi, kemudian juga ada Ibnu Rajab juga sama, kemudian juga ada Syekh Utsaimin, kemudian ada juga Syekh Al-Abbad, ya, banyak sekali. Dan di antaranya salah satu di antara kitab syarahnya adalah ini, ya, Kitab Al-Wafi, nama kitabnya. Ini disarah oleh dua ulama besar, Dr. Mustafa Bugo dan Syekh Muhyiddin Mistu. Mudah-mudahan dalam setiap kajian di hari Sabtu ini kita bisa mendulang ilmu, karena mungkin buku yang sudah tersampaikan kepada sebagian antum itu teks aslinya dari 42 hadis. Ya, mudah-mudahan nanti yang belum dapat bisa pesan ke Ustadz Ari di panitia menyediakannya supaya kita lebih khusyuk dan lebih berkah, ya. Karena ini bukan tabligh, ya. Kalau tabligh kan ceramah, ini masuknya kajian. Jadi setiap kata, ya, setiap kata di dalam teks hadis yang akan kita pelajari dari 42 hadis itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bersabda kecuali atas bimbingan wahyu. Maka setiap kata akan kita bahas dari setiap hadis yang akan kita pelajari dari 42 hadis itu terasa gitu. Kemukjizatannya, terasa hikmahnya, kemudian bahwa Nabi diberikan innama utitu jawami al-kalim. Sungguh aku ini diberikan jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu kalimatnya simple tapi isinya padat ya. Nah, bagaimana kalimat yang simple itu bisa terasa begitu luasnya ilmu dari beberapa kalimat yang terkumpul dalam hadis, ternyata begitu mendalam maknanya. Disitulah kita perlu membahas syarah dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini. Insya Allah dalam setiap satu pekan sekali kita akan merasakan dahsyatnya ilmu yang terkandung di setiap sabda Nabi dari 42 hadis ini. Jamaah rahimakumullah, sehingga kita perlu bersabar ya, sebagaimana di sini disebutkan ya. Saya sampaikan muqaddimah Imam Nawawi ya, muqaddimah Imam Nawawi karena ada hak ilmu sebagai penulis yang mengumpulkan 42 hadis dalam kitab Arba'in ini, harus kita ketahui apa yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Taib, saya bacakan, nanti kalau ada hal yang penting mungkin hadis ataupun keterangan para ulama ya bisa nanti antum catat. Makanya buku asli dari teks 42 hadis itu sudah dikasihkan kepada sebagian antum. Nah, nanti antum juga harus punya catatan tersendiri ya sebagai syarahnya. Itu yang paling utama ya. Dan alhamdulillah saya sendiri telah mempelajari 2 kali ya kitab Arba'in An-Nawawi. Dulu dengan Syekh Musaid, kemudian dengan muridnya sama-sama dari Sudan ya. Nah, itu begitu nikmat gitu. Setiap satu hadis itu dijelaskan oleh ahlinya luar biasa ya. Terasa kita akan mendapatkan mendulang ilmu di balik setiap hadis. Nah, murid dari beliau Syekh Najih Al-Baqir As-Sudani. Taib. Setelah Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tahmid ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beliau menyampaikan sebuah riwayat. Faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal. Telah diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibnu Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibni Umar, dan juga telah diriwayatkan kepada kami dari sahabat Abu Darda, Ibnu Umar, wa Ibni Abbas, Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Min turukin katsiratin, dari jalur-jalur yang sangat banyak. Jadi beliau ingin menyampaikan hadis dari jalur yang sangat banyak, diantaranya tadi dari beberapa para sahabat. Biriwayatin mutanawwi'atin, dengan riwayat-riwayat yang bermacam-macam ya, karena jalurnya banyak. Ini yang memotivasi Imam Nawawi sehingga terkumpullah melalui beliau 42 hadis. Nah, ini yang menjadi motivasinya, riwayat ini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan, siapa saja yang menghafal atas umatku, menghafal apa? Arba'ina haditsan, 40 hadis.
min amri diniha, yang kaitannya dengan urusan agama, ba'atsahullahu yaumal qiyamati, maka Allah akan memunculkan, ya, akan membangkitkan pada hari kiamat orang itu fi zumratil fuqaha wal ulama, di barisan kalangan para faqih dan para ulama. Ada hadis begitu dari banyak riwayat, ya, sehingga Imam Nawawi semangat, siapa yang menghafal atas umatku 40 hadis dalam urusan agamanya, maka Allah akan bangkitkan pada hari kiamat orang tersebut di barisan para fuqaha, ahli fikih, wal ulama, dan ulama. Nah, hadis inilah yang memotivasi beliau. Jamaah rahimakumullah, tapi perlu diperhatikan bahwa di sini ada keterangan berdasarkan hadis ini. Imam Al-Baihaqi dari hadis Imam Malik dan yang lainnya mengomentari tentang hadis yang menjadi motivasi Imam Nawawi ini. Ya. Apa kata Imam Malik dan yang lainnya? Asanidu hadzal hadithi kulliha dhaifah. Semua riwayat yang menjelaskan, dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang hadis yang menjadi motivasi Imam Nawawi ini, semua hadisnya adalah dhaif. Ya, semua hadisnya adalah dhaif. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Asakir. Kalau kajian begini, ya, jadi perkara yang mungkin jarang kita pelajari kaitan dengan mustalahul hadisnya, disiplin ilmu hadisnya, sedikit kita singgung. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Asakir dari beberapa jalur, beliau juga meriwayatkan kaitan dengan hadis ini. Apa kata beliau? Wa qad ruwiya hadzal haditsu an Aliin wa Ibni Umar wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id wa Abi Umamah marfu'an bi asanid fiha kulliha maqal laisa fiha litashih majal. Sama kata beliau juga dari beberapa jalur tentang hadis yang menjadi motivasi Imam Nawawi untuk mengumpulkan 40 hadis. Ini semua jalurnya itu lemah, ya, hadisnya. Nah, nanti sedikit akan belajar ilmu hadis bahwa, ya, hadis itu kan banyak. Ada hadis sahih, ya, ada hadis dhaif, ada yang di bawah itu namanya hadis maudhu, palsu. Nah, hadis dhaif harus antum perhatikan. Kenapa kok Imam Nawawi beliau menjadikan hadis yang kata para ulama hadis sendiri, hadis yang menjadi motivasi Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis, hadisnya dhaif, kok dijadikan wasilah untuk memotivasi dirinya mengumpulkan 40 hadis ini, ya. Nah, mari kita perhatikan di sini. Beliau juga menyebutkan, ya, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain ada kalimatnya. Di penghujung kalimatnya, kalau hadis tadi akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat orang yang menghafalkan 40 hadis dalam urusan agama, dibangkitkan oleh Allah di barisan para fuqaha dan ulama. Nah, itu di penghujung hadisnya. Ada hadis yang kedua, kalimatnya ba'atsahullahu faqihan aliman. Maka orang yang menghafal 40 hadis dalam urusan agama, nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dia menjadi seorang faqihan, orang yang mendalam dalam urusan agama, aliman, dan dia berilmu. Wa fi riwayati Abi Darda, dalam riwayat Abu Darda kalimatnya wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Ya, di penghujung hadisnya awalnya sama. Siapa yang menghafal 40 hadis dalam urusan agama, kalau dalam riwayat Abu Darda kalimatnya, maka aku, kata Nabi, akan pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang menghafal hadis itu, dan aku akan menjadi saksi di hadapan Allah bagi yang menghafal hadis itu. Itu dari riwayat Abu Darda,
ya. Wa fi riwayat Ibnu Mas'udin, ya. Sedangkan jalur dari riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Ya. Kalau dari Ibnu Mas'ud, di penghujung hadisnya riwayat dari Ibnu Mas'ud sama awalnya. Sekali lagi, siapa yang menghafal 40 hadis dalam urusan agamanya, nanti kata Nabi, dikatakan kepada orang itu pada hari kiamat, udkhul, masuklah kamu dari pintu-pintu surga yang mana saja yang kamu sukai. Ya. Nah, ini kalimat hadis di penghujung hadis dari riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang dari riwayat Ibnu Umar, ya, di penghujung hadisnya, karena kan riwayatnya tadi banyak, tapi semua riwayatnya dhaif. Dari riwayat Ibnu Umar sama awalnya, siapa yang menghafal 40 hadis dalam urusan agama, kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi syuhada. Ya. Siapa saja yang menghafal 40 hadis dalam urusan agama, maka orang ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari barisan para ulama dan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid, para syuhada. Ya. Siapa yang tidak termotivasi coba, ya, sampai Imam Nawawi beliau semangat sekali mengumpulkan 42 hadis. Wattafaqal huffadhu, sepakat para ulama penghafal hadis, ala annahu haditsun dhaifun wa in kathurat turukuhu. Sepakat para ulama penghafal hadis bahwa hadis tadi dari beberapa jalur yang saya sampaikan, ya, Abu Darda, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Umar, dan juga dari riwayat yang lainnya, ya, bahwa hadis tadi adalah hadis lemah, dhaif, meskipun jalurnya banyak. Ya, kata beliau seperti itu. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kata Imam Nawawi, ya, wa qad istakhartullaha ta'ala. Masya Allah. Nah, ini menjadi motivasi juga bagi kita dan kebiasaan para ulama, ya. Aku telah istikharah, ya. Kalau umumnya kita istikharah kemana? Rekawinnya. Nah, baru mau nikah ada 4 atau 5 calon, mana ini? Istikharah dulu, ya. Istikharah itu bukan untuk nikah saja, tapi memiliki beberapa pilihan yang kita belum mutmain. Ini lebih, misalkan mau buka usaha antum, ya, ada 4 toko yang mau disewa untuk jualan produk-produk antum misalkan. Ini yang lebih maslahat mana, ya? Kadang bingung karena manusia itu punya banyak keterbatasan. Minta kepada Allah, sholat, kemudian istikharah, ya. Ya Allah, dalam istikharahnya sampaikan, ya, minta pilihan yang terbaik. Nah, Imam Nawawi, ya, di sini dikatakan wa qad istakhartu Allah Ta'ala jama'a arba'ina haditsan iktidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa huffadhil Islam. Coba, Masya Allah itu. Aku telah istikharah kepada Allah, minta restu, minta dibukakan oleh Allah kemudahan. Di dalam apa? Mengumpulkan 40 hadis. Kenapa? Iktidaan bihaula'il a'immah al-a'lam. Karena dalam rangka mengikuti mereka, para ulama, para tokoh-tokoh yang mendalam ilmunya, wa huffadhil Islam, dan mengikuti kebiasaan baik para ulama penghafal urusan-urusan agama Islam. Ya. Wa qad ittafaqal ulama. Nah, di sini, ya, kenapa hadis dhaif dari beberapa jalur tadi dijadikan motivasi oleh Imam An-Nawawi, ya, sehingga terkumpullah hadis 40 atau 42 hadis. Wa qad ittafaqal ulama, para ulama telah sepakat ala jawazil amali bil haditsid dhaif fi fadailil a'mal, di garis bawahi, ya. Para ulama itu telah sepakat
bolehnya kita ya mengamalkan hadis dhaif tapi dalam urusan fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal. Jadi hanya sebagai motivasi ya, keutamaan-keutamaan amal, bukan dalam urusan halal dan haram, bukan dalam urusan akidah ya, tapi dalam motivasi amal. Boleh sebagai motivasi amal menyandarkan kepada hadis dhaif ya. Nah, makanya tidak selalu hadis dhaif tidak bisa dipakai ya kalau disiplin ilmu hadis ya. Tapi hadis dhaif bisa sebagai motivasi amal saja ya, motivasi amal ya, supaya kita semangat dalam beramal. Bukan kaitannya dalam urusan akidah dan bukan kaitannya dengan halal dan haram ataupun ahkam ya. Seperti hadis yang sering kita temukan di beberapa jalan, an-nadhafatu minal iman ya. Kalau dijadikan sebagai motivasi saja ya, bukan karena menyandarkan kepada hadis itu sendiri, tidak, memotivasi untuk kita menjadi orang yang bersih gitu ya, karena umat Islam suka dengan hal yang bersih, boleh. Wa ma'ahada, bersamaan dengan ini kata Imam Nawawi, falaisa i'timadi ala hadal hadis ya. Bersamaan dengan ini bukan saya menyandarkan kepada hadis yang dhaif tadi, tidak ya. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihah. Akan tetapi motivasi yang paling utama kata beliau itu menyandarkan diriku kepada hadis-hadis sahih ya, sehingga lahirlah 42 hadis. Apa saja hadisnya? Satu, kita catat ya biar lebih tambah wawasannya. Baik, jangan lupa selalu diawali dengan bismillah dalam catatan antum. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Bahkan dalam riwayat yang lain fahuwa abtar. Bahwa setiap pekerjaan yang dzibalin, memiliki tujuan besar, maslahat untuk diri kita dan orang lain, maka setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah, padahal pekerjaan itu pekerjaan yang baik, fahuwa abtar, maka pekerjaan itu menjadi abtar, terputus ya. Sehingga biasakanlah awali dengan bismillah. Nah, ini sekali lagi Imam Nawawi itu tidak menyandarkan kepada hadis dhaif yang tadi, beberapa riwayat yang kita sampaikan, tapi itu sebagai motivasi saja ya, keutamaan amal. Adapun penyandaran yang paling utama kata beliau, saya sandarkan kepada hadis, beberapa hadis sahih. Satu ya, hadis sahihnya liyuballigh. Nah, ini hadis yang pertama, liyuballighish syahid minkum al-ghaibah. Orang dulu itu memang segala sesuatunya pakai ilmu ya. Kenapa saya menulis hadis? Kenapa saya menyampaikan sesuatu hikmah dan kalimat kepada orang lain? Itu pasti didasarkan kepada disiplin ilmu, ada tujuannya ya. Kalau kata anak sekarang tidak asbun. Tahu antum asbun? Ah, itu dia. Liyuballighis syahida minkum al-ghaibah. Ini hadis pertama yang memotivasi Imam An-Nawawi sehingga terkumpullah 42 hadis. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Muslim juga sama meriwayatkannya. Apa artinya? Nah,
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, liyuballighi asyahida minkum al-ghaiba. Hendaklah orang yang hadir menyaksikan di antara kalian, seperti ini ya. Orang yang hadir itu disebut syahid, menyaksikan. Hendaklah liyuballigh, hendaklah menyampaikan. Siapa? Asyahida, orang yang hadir ya, minkum di antara kalian, al-ghaiba, kepada yang tidak hadir. Ya. Kepada yang tidak hadir. Bukan syahidah, syahidu ya, karena ini fa'il, subjek. Nah, ini objeknya. Tanda fa'il, subjek itu dhammah. Tanda objek itu fathah ya. Nah, ini yang hadis pertama yang memotivasi Imam Nawawi ya. Liuballighi asyahidu minkum al-ghaib. Hendaklah menyampaikan. Siapa? Orang yang hadir, yang menjadi saksi dalam menimba ilmu, minkum di antara kalian, al-ghaiba, kepada orang yang tidak hadir ya. Yang kedua, nah, jadi Nabi menyampaikan, para sahabat pada dengar. Nah, yang dengar itu syahid, itu harus menyampaikan kepada yang lain ya, sehingga beliau semangat ingin sekali mengumpulkan hadis dan menyampaikan kepada para ulama hadis. Nah, para ulama hadis menyampaikan lagi kepada umat ya, sampailah kepada kita. Hadis yang kedua yang menjadi motivasi Imam Nawawi berdasarkan hadis sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, nadharallahu imro'an, nadharallahu imro'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Ini hadis yang kedua yang memotivasi Imam An-Nawawi untuk mengumpulkan 40 atau 42 hadis yang akan kita pelajari. Tafadhol, sambil ditulis nanti kita terjemahkan. Hadis yang kedua ini riwayat Imam Abu Daud, juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, begitu pula Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu ya, imro'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nadroh kepada seseorang ya. Mungkin ada pertanyaan, apa itu nadroh? Nah, nadroh ini kedudukan yang mulia ya, sebagaimana mutiara. Naddarallahu imro'an, semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia, imro'an, kepada seseorang, sami'a maqalati, yang dia mendengar makalahku, maksudnya sabdaku ya.
Fawa'aha, kemudian dia pahami makalah itu, sabda itu. Kemudian dia pahami makna wa'a itu, memahaminya dan juga menghafalnya. Ya. Orang dulu begitu. Fa'addaha, kemudian dia amalkan. Kama sami'aha, sebagaimana ketika dia mendengarkannya. Nah, hadis yang kedua ini riwayat Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah juga meriwayatkan menjadi motivasi kedua. Berdasarkan hadis ini menjadi motivasi kedua bagi Imam Nawawi untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sampai 42 hadis. Semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada seseorang yang mendengar sabda-sabdaku, kemudian dia menghafal dan memahaminya, kemudian dia mengamalkannya sebagaimana ketika dia mendengarnya. Sebagai bukti keberkahannya Imam Nawawi rahimahullah dalam mengumpulkan hadis 42 hadis ini, sehingga bermunculanlah para ulama semangat untuk mensyarah, ya, menjelaskan hadis-hadis 42 hadis yang dikumpulkan oleh beliau ini. Luar biasa, ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan sedikit tarjamah. Tarjamah ini bahasa Arab, tarjamatun, artinya biografinya Imam Nawawi, ya, sehingga kita tidak ragu bahwa apa yang akan kita pelajari dari 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu benar-benar dari renungan yang mendalam, kehati-hatian beliau, sampai mau menulis pun beliau istikharah dulu, sehingga ketika menulis, ya, hadis itu diberkahi. Bahkan, ya, kemarin sudah kita singgung secuil kisah riwayat sahih tentang beliau, ya, menunjukkan begitu besar, ya, anugerah, atau kalau di kalangan nabi mukjizat, kalau di kalangan manusia apa namanya, karomah, ya. Beliau ini ketika mengumpulkan hadis, kan dulu terbatas, belum ada lampu begini, ya, masih pakai cempor. Minyaknya habis karena beliau tidurnya dari 24 jam itu sedikit sekali. Itu kebiasaan para ulama dahulu. Tapi apa? Takdirnya pada masa itu harus takdirnya pada masa itu zaman keemasan gitu. Orang itu hina, ya, aib kalau tidak menghafal Al-Quran, tidak menghafal hadis, ya. Makanya usia 10 tahun itu sudah hafal Quran. Setelah itu belajar kepada para ulama bahasa Arab, para ulama bahasa itu sampai lebih dari 5 tahun. Padahal beliau sendiri orang Arab gitu, ya. Terus belajar hadis, ya, kepada para ulama, dan usianya sangat singkat sekali, 35 tahun Imam Nawawi itu usianya. Nah, beliau ketika setiap mau menulis hadis pasti sholat 2 rakaat, minta kemudahan kepada Allah yang disebut dengan istikharah tadi, ya. Tulis. Itu kebiasaan para ulama dahulu. Nah, suatu saat minyaknya habis, ya. Minyaknya habis, cempornya mati. Kemudian setelah itu tanpa direncanakan, itu salah satu diantara sifat kalau itu bukan sihir, ya, tapi itu bagian dari karomah, ya, tanpa direncanakan, dan beliau juga tidak tahu kalau itu akan terjadi. Kata orang Sunda, estu, karena kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba atas izin Allah Subhanahu wa taala dari jari jemarinya beliau ini keluar cahaya, sehingga beliau bisa meneruskan menulis hadis-hadis tadi, ya.
Nah, ini kalau diceritakan kepada orang yang akidahnya menyimpang, itu pasti bertanyanya apa? Berapa hari di Bantennya, kan begitu ya. Terus saumnya berapa, saum mati geninya, tahu saum mati geni ya, sahurnya bukannya sahurnya. Jadi kalau buka sahur itu diakumulasikan di jama takdim, misalkan di sahur ya, dan niatnya sahur juga berbuka, berarti saumnya 24 jam ya, demi tujuan tertentu ya. Kalau itu jelas kan perbedaan antara itu karomah ya, apakah itu sihir, itu berbeda ya. Kalau karomah ya, harus di kanan, ini kan mulia. Kalau karomah ini sihir ya. Karomah itu berdasarkan surat Yunus ya, surat ke-10 ayat yang ke-62 63, bahwa karomah itu murni karena ketakwaan dan keimanannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi ketika seorang hamba dalam keadaan hampir di penghujung keputusasaan. Putus asa haram ya. Hampir di penghujung keputusasaan, tidak ada lagi solusi. Nah, Allah Subhanahu wa taala nanti buktikan kemaha gagahannya di situ dengan diberikan bantuan, disebutlah karomah. Maka kalau berbicara iman, banyak yang tidak logik ya. Ada hal-hal di luar keterbatasan manusia, tapi itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kejadian ini. Kemudian pelakunya juga tidak tahu ya, karena murni dari ketakwaan dan keimanannya, tidak tahu kalau itu akan terjadi. Nah, dan yang keempat, bahwa karomah itu terjadi seketika saja ketika itu ya. Nah, kemudian berbeda dengan sihir. Sihir itu dipelajari, datangnya juga dari setan, ada syarat-syarat tertentu dan dibutuhkan kapan saja ketika pemiliknya membutuhkannya, dan digunakan untuk hal-hal yang buruk ya. Itu namanya sihir. Nah, kalau ini murni karena karomah ya, karena ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan la tas'alil karomah walakin ilzamil istiqomah ya. Jangan pernah kalian mengharap kepada Allah karomah, karena karomah itu datang hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta karomah, tapi lazimilah, kuatkanlah, istiqomahkanlah kalian di dalam beragama ya. Setinggi bertambah tinggi keimanan dan ketakwaannya, dengan sendirinya atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala karomah itu terjadi tanpa diminta. Makanya a'dhamul karomati luzumul istiqomah. Harus diingat tuh pelajaran dari Madarijus Salikin ya, bahwa setinggi, sebesar-besar, seagung-agungnya karomah itu adalah komitmennya kita terhadap syariat ya. Baik. Nah, itu sekilas tentang Imam An-Nawawi. Kita lanjutkan. Apa sih isi dari 42 hadis itu? Nah, ini penting ya, dalam mukadimah ini harus tersampaikan. Dalam 42 hadis ini kaitannya dengan usuluddin, masalah akidah ada. Nah, nanti kita akan mendulang ilmu kaitan dengan persoalan akidah ya. Seperti sekarang kan termasuk Muharram ini adalah bulan di antara 12 bulan berdasarkan surat 9 At-Taubah ayat 36. Memang gitu ya, Muharram ini termasuk bulan haram, bulan yang disucikan, bulan yang disakralkan, ya, dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah Rajab, 4 bulan ini. Nah, hari ini adalah tanggal 1 bulan Muharram, ya. Nanti sampai pada tanggal 10 Muharramnya itu klimaksnya. Ini termasuk bulan yang di dalamnya syarat dengan sejarah.
baik sejarah kaitannya dengan akidah, ya, seperti kalau orang-orang Syiah ini tanggal 10 Muharram kan mereka berkumpul mengingat kematiannya siapa? Husain bin Ali. Ya. Kalau di jantungnya di sana di Asfahan di Iran itu mereka berkumpul dan berdasarkan hadis-hadis yang palsu yang mereka buat, kemudian mereka memotivasi diri untuk melakukan hal-hal yang tidak sama sekali disyariatkan, bahkan dalam urusan akidah itu sebuah penyimpangan. Nah, mereka bikin hadis, siapa yang memeriahkan, ya, memeriahkan mengingat kematiannya Husain bin Ali di Karbala yang disebut dengan hari Asyura, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Itu hadis palsu, ya. Akhirnya mereka caranya tanggal 10 Muharram ini Asyura sampai menyayat-nyayat tubuhnya pakai bayonet, ya, pakai pedang. Sampai ada anak kecil saya lihat itu usia 5 tahun disayat-sayat pakai bayonet, ya. Orang kalau sudah yakin kan, ya, kalau sudah yakin itu anjing menggonggong kapilah berlalu. Orang mau ngomong mau menasehati nggak didengar, ya. Bahkan ibunya mengatakan, alhamdulillah anak kita masih kecil sudah habis dosa-dosanya karena mengingat kematiannya Husain di Karbala. Ya, itu penghapusan dosanya caranya sampai seperti itu. Kemudian tanggal Asyura 10 ini juga termasuk orang-orang paganis, ya, musyrikin Makkah sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diangkat menjadi seorang Rasul. Selain dari 360 patung yang mereka simpan di sekitar Ka'bah, juga kiswah. Antum tahu kiswah? Penutup, ya, atau kain Ka'bah. Kiswah itu kan dari bahasa Arab, dari kasa yaksu, menutup. Kiswah, kain untuk menutup Ka'bah. Itu setiap setahun sekali diganti, dan terjadi dalam mengganti kain kiswah itu pada tanggal tepat 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Asyura itu diambil dari kata Asyroh, hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Kemudian mereka ambil sebagiannya, rebutan itu, karena yakin ini bisa menjadi jimat. Bagi yang tidak punya pasangan itu bisa jadi jimat biar cepat dapat jodoh. Itu dari kiswah Ka'bah, ya. Ternyata ya, alhamdulillah hikmah dari corona ini ada hikmahnya loh, ya. Corona 2 tahun kan. Corona itu sekarang sudah dibatasi sekarang ini Ka'bah, ya, sekitar 4 atau 5 meter itu sudah ada batasan, ya, sehingga orang-orang tidak bisa masuk mendekat ke Ka'bah. Kalau dulu kan sampai nempel di multazam. Multazam itu tempat yang paling mustajab antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ multazam, paling mustajab, nempel badan itu, berdoa di situ. Tapi ada hal yang unik, beberapa orang yang takjub dengan Ka'bah kemudian mengagungkannya sampai pada titik mengkultuskan. Itu pada bawa gunting diambil. Jadi sararoeh deh si kiswah deh, untuk pelarisan, untuk jodoh, untuk apa. Jeung anu mayoritas teh orang Indonesia deh. Antum orang mana? Ya, sama orang Bangladesh biasanya. Kalau enggak masuk di sebelah kanan kirinya lagi, ya, ada namanya Hijir Ismail, ya, paling setinggi inilah, ya, bata yang menghubungkan antara rukun Syami dan rukun Iraqi, ya. Masuk ke situ, sholat 2 rakaat kan sunnahnya. Itu ada sebagian orang yang punya keyakinan ambil. Itu setiap tahun sekali pada tanggal 10 Muharram diganti kiswah itu. Nah ternyata ini di copy paste, ya, di copy paste sama mereka orang-orang yang mengkultuskan berlebih kepada 9 wali songo itu, ya, kepada para wali songo yang sejarah Indonesia tidak terlepas dari wali songo itu. Mungkin kalau wali songonya lurus-lurus saja dalam dakwah, nah, tapi orang-orang kemudian karena mengkultuskan berlebih
Kuburannya ini ayuhal ikhwah, kuburan seperti di Sunan Kudus, saya karena sudah lama di sana sekitar 10 tahun ya. Jadi kalau ke Jepara itu melalui Semarang, nanti Semarang, Kudus, Mayong, Mayong, Jepara. Nah setelah ke Jepara sudah mentok ya, tidak ada lagi jalur. Itu pantai utara sudah lebih. Nah ketika di Kudus itu ada namanya Sunan Muria, Sunan Kudus. Itu kain kelambu ya, kelambu penutup makamnya para wali yang 9 itu termasuk Sunan Muria, Sunan Kudus, itu digantinya pada malam 10 Muharram Asyura ya. Pernah saya ketemu dengan orang Lampung, jauh dari Lampung, jalan kaki dari Lampung, bayangkan kurang lebih 2 bulan kurang lebih itu jalan kaki dari Lampung. Saya tanya, dari mana Pak? Dari Lampung ya. Saya ke situ tuh bukan untuk tabaruk ya, ingin tahu aja gitu. Ingin tahu seperti apa sih ramainya 10 Muharram Asyura itu. Dia datang ke situ untuk mendatangi kegiatan-kegiatan, taruhlah kegiatan-kegiatan kemusyrikan yang terjadi di situ pada tanggal 10 Muharram Asyura itu. Karena ingin ngejar ini, ingin dapat kain dari kelambu penutup makamnya Sunan Muria. Nah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nanti antum jalan-jalan lagi, bolehlah jalan-jalan lagi, geser sedikit ke Surakarta. Nah, di situ juga ada binatang yang dimuliakan di sana. Apa ya? Coba. Kebo Kiai Slamet. Nah, itu juga biasanya dikeluarkan pada tanggal 10 Muharram Asyura. Ya, pada punggawa seperti dari keraton itu ya, kerajaan. Nah, nanti disebar, pergi kemanapun diikuti, karena ingin memberikan keberkahan. Setiap 4 kakinya yang dilangkahkan ke tanah-tanah itu pasti diberkahi tanah itu. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram ya. Sampai ada ibu-ibu ya, mau kemana Bu? Ini cucu saya sakit katanya ya, panas, keliling-keliling ke beberapa tabib dokter nggak sembuh-sembuh ya. Kasihkan ke Kebo Kiai Slamet, dijilati, diletakkan sampai 3 kali, pulang sembuh. Gimana itu? Ayo, pulang sembuh itu ya. Sembuh dari penyakit panasnya, tapi mengidap penyakit yang lebih besar lagi, penyakit kemusyrikan ya. Itu terjadi tanggal 10 Muharram, dicari memang Asyura ini ya. Ada lagi ibu-ibu, mau kemana ya? Saya punya cucu, sudah datang ke beberapa dokter, nggak sembuh juga, bahkan meninggal ya. Kenapa ibu nggak dibawa ke Kebo Kiai Slamet saja biar dijilati? Allah tidak pernah akan bertanya tentang hasil sembuh dan tidaknya, tapi usaha seorang hamba dalam rangka penyembuhan itulah ikhtiarnya yang akan, ketika tidak melanggar syariat, itulah yang akan dihargai oleh Allah SWT. Nah, orang yang kedua yang benar ini gitu ya. Itu Asyura yang dicari ya. Tapi sebentar lagi bagi kita umat Islam ya, itu cukuplah di antara 3 pilihan saja. Karena Nabi ketika masuk ke wilayah Madinah, di situ melihat orang-orang Yahudi dalam keadaan saum tanggal 10 Asyura, Nabi berkata, "Saum apa kalian ini?" "Wahai Muhammad, kami ini saum tanggal 10 Muharram atau Asyura karena Taurat memerintahkan kami untuk mengingat besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabi kami, yaitu Musa, dari kejaran Fir'aun ya. Maka kami untuk mengingat hal itu bersyukur kepada Allah dengan saum tanggal 10 Muharram. Kata Nabi kepada para sahabat, mengatakan, yang di situ juga ada orang Yahudi ya. Kata Nabi, "Sumu Asyura, wahai sahabatku, saumlah kalian pada tanggal 10 Muharram." Tapi tidak sampai di situ. "Wa khaliful yahud sauman qablahu au ba'dahu yauman." Tapi selisihilah oleh kalian orang Yahudi itu dengan menambah saum 1 hari sebelumnya atau saum 1 hari setelahnya. Berarti tinggal 9 hari lagi dari waktu sekarang ya. 3 pilihan. Asyura intinya tanggal 10 Muharramnya, kemudian 9 itu menyelisihi Yahudinya. Jadi kita bisa memilih yang pertama 9 dan 10 ya. 9 menyelisihinya, 10 Asyuranya. Atau yang kedua 10, 11. 10-nya adalah saum Asyuranya, 11 dalam rangka menyelisihi
Yahudinya atau tiga-tiganya, karena kita heterogen kan. Ustadz saya mah udah nggak sibuk, udah pensiun, kontrakan kayak banyak, pendapatan kan inginnya begitu ya. Hutang teu boga, kontrakan loba gitu. Tiap bulan ada pemasukan, cenah ada santai ieu. Abdi mah bade nu katilu pilihannya mangga gitu ya. 9, 10, 11 ya. 9, 11 menyelisih Yahudinya, 10-nya adalah Asyuranya. Nah, tafadhol antum memilih yang mana di antara tiga pilihan ini ya. Usahakan abdi memilih yang keempat tidak saum. Mana bukti cintanya kepada Rasulullah. Nah, itu bagi kita untuk Muharram ya, sebentar lagi. Nah, ini yang pertama, ada urusan nanti dari 42 hadis ini kita akan mendulang ilmu kaitan dengan urusan akidah. Dan dari 42 hadis ini wa ba'duhum fil furu', ya, sebagian para ulama menyatakan dari 42 hadis ini ada kaitannya dengan urusan fikih, urusan cabang. Wa fil jihad, ada juga nanti kita mendapatkan dalam urusan jihad ya, perjuangan umat Islam, ada juga hadisnya. Wa ba'duhum fiz zuhdi, ada juga para ulama yang mengatakan bahwa dari 42 hadis ini kaitan dengan urusan juhud, berarti kaitan dengan urusan adab, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Wa fil adabi, nah ini dalam urusan akhlak juga akan kita temukan ya. Tapi semuanya maqasidus sholihah, tujuan yang mulia ya. Radhiyallahu an qasidiha, semoga Allah meridhoi para ulama yang membahas hadis-hadis dari 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Jamaah rahimakumullah, inilah motivasi muqaddimah kedua dari penulis yang mengumpulkan 42 hadis, yaitu Al-Imam An-Nawawi, Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah. Itu saja mungkin sementara yang dapat kita pelajari untuk pertemuan yang kedua. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk hadis yang pertama ya. Semoga kita bisa istiqomah, bisa hadir lagi, bahkan mengajak teman-teman yang belum bisa hadir, karena tadi liyuballighish syahidu minkum al-ghaib, kata Nabi, yang hadir ini harus menjadi saksi dan kemudian menyampaikannya kepada yang tidak hadir atau kepada yang gaib, tidak hadir di sini. Taib, barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.